Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan Hamdani, NIM 1913081009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai LKM 1, mata kuliah Biokimia 2. Pertama, apa sih itu metabolisme? Nah, metabolisme merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Metabolisme mencakup sintetis atau biasa lebih dikenal dengan anabolisme dan penguraian atau katabolisme molekul organik kompleks. Kita langsung saja masuk pada soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme. Menurut Profesor Christine Henriquin tahun 2013, katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Bila pembongkaran suatu zat dalam lingkungan cukup oksigen atau aerob disebut proses respirat, bila dalam lingkungan tanpa oksigen anaerob disebut sebagai fermentasi. Sedangkan anabolisme sendiri yaitu suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintetis atau penyusunan. Anabolisme sendiri memerlukan energi, misalnya energi cahaya untuk fotosintesis, energi kimia untuk kemosintesis. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Enzim termasuk senyawa organik tersusun atas protein dan bertindak sebagai biokatalisator dalam metabolisme. Jelaskan mengapa enzim berperan penting dalam metabolisme. Nah, enzim sendiri berperan dalam menurunkan energi aktivasi menjadi lebih rendah dari yang semestinya dicapai dengan pemberian panas dari luar. Kerja enzim dengan cara menurunkan energi aktivasi sama sekali tidak mengubah delta G reaksi atau selisih antara energi bebas produk dan reaktan. Selain itu, enzim menimbulkan pengaruh yang besar pada kecepatan reaksi kimia yang berlangsung dalam organisme. Reaksi-reaksi yang berlangsung selama beberapa minggu atau bulan di bawah kondisi laboratorium normal dapat terjadi hanya dalam beberapa detik di bawah pengaruh enzim di dalam tubuh. Selanjutnya ke nomor, yaitu jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah serangkaian reaksi baik reaksi pemecahan ataupun pembentukan yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup atau mengolah karbohidrat menjadi senyawa penting untuk berlangsungnya hidup makhluk hidup tersebut. Yang nanti hasilnya dari proses akan disimpan di dalam bagian tubuh tertentu untuk manusia itu. Senyawa penting dari proses metabolisme karbohidrat adalah glukosa. Untuk tumbuhan, metabolisme karbohidrat bertujuan untuk memperoleh energi dengan mensintesis karbohidrat dalam bentuk lipid atau pati melalui fotosintesis. Berikutnya kita masuk ke nomor 4. Karbohidrat sendiri tersusun oleh unsur C, H, dan O. Sifatnya setelah dicerna usus karbohidrat akan diserap oleh usus halus. Bentuk karbohidrat yang diserap oleh dinding usus halus tersebut adalah monosakarida yang kemudian sebagian besar dibawa oleh aliran darah menuju hati, ketika sebagian yang lain dibawa ke sel jaringan tertentu untuk mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Berikan gambaran tahapan-tahapan metabolisme karbohidrat. Nah, saya akan jelaskan untuk gambar yang di slide beberapa tahapan terkait katabolisme. Pada tahap pertama, yaitu makromolekul sel dipecahkan menjadi unit-unit penyusunnya. Untuk karbohidrat akan dipecah menjadi heksosa atau pentosa. Selanjutnya tahap kedua, berbagai produk dari tahap 1 akan dikumpulkan dan akan diubah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Untuk produk tahap 1 dari katabolisme, karbohidrat atau diubah menjadi molekul dengan atom karbon berjumlah 3 atau 2, asetil CoA. Untuk tahap yang ketiga,
Gugus asetil dari asetil KOA diberikan pada siklus asam sitrat, yaitu lintas alur yang bersifat umum, yang dilalui oleh nutrin penghasil energi. Dan anabolisme berkebalikan dengan katabolisme, untuk prosesnya harus memenuhi rangkaian terbalik dari rangkaian katabolisme yang saya sebutkan tadi. Lanjut, kita masuk pada soal kelima. Perbedaan dari glikogenesis dan glikolisis. Di mana untuk glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen dari glukosa, apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misal beberapa saat setelah makan. Maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Dan untuk glikolisis sendiri, yaitu proses pemecahan glikogen yang terjadi di dalam otot manusia jika otot berkontraksi dalam keadaan tidak ada oksigen. Maka glikogen akan hilang dan muncul senyawa laktat. Jika terdapat oksigen yang masuk, maka laktat akan berubah menjadi glikogen seperti semula. Dengan kata lain, di dalam otot terdapat kesetimbangan antara glikogen dengan laktan berdasarkan keberadaan oksigen. Dan glikolisis merupakan proses reaksi dalam keadaan glikogen sebagai reaktan atau dipecah menjadi laktat, seperti itu. Lanjut, nomor 6, di mana menuliskan dan jelaskan tahapan dalam proses pembentukan glikogen. Sebelumnya saya jelaskan, glikolisis terdiri dari 10 tahapan reaksi, dan tahapan ini dibagi menjadi 2 tahapan besar, yaitu pada urutan pertama memerlukan ATP, glukosa fosforilasi, dan dipecah menjadi membentuk 2 satuan 3 karbon triosa fosfat. Dan untuk urutan yang kedua, membangkitkan ATP gliseraldehid 3 fosfat diubah menjadi laktat. Nah, kita masuk pada lanjutan tersebut. Berikut adalah tahapan pada saat glikolisis, di mana yang pertama, pembentukan glukosa 6-fosfat heksokinase. Setelah memasuki sel, glukosa dan molekul gula yang lain diposforilasi. Fosforilasi ini bertujuan untuk mencegah glukosa keluar dari sel sehingga meningkatkan keadaan atom O. Terbentuklah fosfat ester. Enzim heksokinase berfungsi sebagai katalis fosforilasi pada heksosa. Kemudian, mengubah glukosa fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Selama tahap ini, aldosa, glukosa 6-fosfat diubah menjadi ketosa atau fruktosa 6-fosfat dengan menggunakan PGI, fosfoglukoisomerase, dan perubahan ini membuat CIM1 dari fruktosa dapat diposforilasi. Kemudian fosforilasi fruktosa 6-fosfat seperti yang kita ketahui pada tahap kedua CIM1 dari fruktosa dapat diposforilasi, dan pada tahap ini CIM1 dari fruktosa diposforilasi dengan katalis fosforilasi PKF, dan reaksi ini berlangsung satu arah. Selanjutnya, pemecahan fruktosa. Langkah dari glikolisis berakhir seiring dengan pemecahan fruktosa bisfosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Reaksi ini disebut pemecahan aldol. Sebab itu nama enzim reaksi ini adalah aldolase. Reaksi pemecahan aldol merupakan kebalikan dari reaksi kondensasi aldol. Kemudian interkonversi gliseraldehid dan dihidroksiaseton fosfat dari dua produk reaksi aldolase. Hanya 3-GP yang dapat digunakan sebagai substrat untuk tahap glikolisis selanjutnya. Agar dihidroksiaseton fosfat juga dapat dimanfaatkan sebagai substrat, dibutuhkan enzim triose fosfat isomer untuk mengubah DHAP menjadi G3P. Selanjutnya, oksidasi gliseraldehid trifosfat. Pada tahap ini, G3P mengalami 2 reaksi, yaitu oksidasi dan fosforilisasi. Produk dari tahap ini adalah gliserat bisfosfat. Gliserat bisfosfat memiliki energi ikatan yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan ATP.
Selanjutnya pemindahan gugus fosforil. Pada tahap ini reaksi menghasilkan ATP dengan katalis fosfogliserat kinase. Pembentukan ATP dengan cara memindahkan gugus fosforil dari senyawa yang berenergi tinggi ke ADP disebut dengan fosforilisasi tingkat substrat. Reaksi ini merupakan reaksi pertama yang menghasilkan ATP dalam tahapan glikolisis. Selanjutnya, interkonversi trifosfogliserat dan 2-fosfogliserat. Gliserat trifosfat memiliki gugus fosforil yang susah untuk dipindahkan. Hal ini membuat gliserat trifosfat susah untuk digunakan dalam membentuk ATP. Kemudian, dehidrasi 2-fosfogliserat. Pada tahapan ini, enolase mengkatalis dehidrase gliserol 2-fosfat menjadi PEP. Kemudian, tahapan yang terakhir pembentukan pirufat. Proses pemindahan gugus fosforil dari PEP menuju ADP, 2 molekul ATP terbentuk untuk setiap molekul glukosa. Karena energi bebas dari hidrolisis sangat besar, maka perubahan PEP menjadi pirufat bersifat irreversible. Seperti itu. Kemudian soal yang berikutnya, mengapa cyanida dapat menghancurkan sistem pencernaan manusia sehingga manusia bisa keracunan? Jadi, cyanida sendiri mencegah sel menggunakan oksigen untuk menghasilkan molekul energi. Ion cyanida, Cn, mengikat atom besi dalam sitokrom oksidase dalam sel mitokondria. Hal ini bertindak sebagai inhibitor enzim irreversible, mencegah sitokrom oksidase melakukan tugasnya yaitu untuk mengangkut elektron ke oksigen dalam rantai pengangkutan elektron respirasi seluler aerobik. Tanpa kemampuan untuk menggunakan oksigen, mitokondria tidak dapat menghasilkan pembawa energi adenosin trifosfat atau ATP. Jaringan yang membutuhkan bentuk energi ini seperti sel otot, jantung, dan sel saraf cepat menghabiskan seluruh energinya dan mulai mati bila sejumlah besar sel krisis mati. Dan manusia pun akan mati. Seperti itu. Selanjutnya, toksisitas oksigen dapat menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia. Tanggapan saya benar, karena apabila tekanan oksigen lebihnya tinggi dari 1 bar, dari tekanan normalnya, atau apabila kadar oksigen ini lebih dari 21%, maka akan bersifat meracuni, atau oksigen poisoning, di mana dapat menimbulkan kejang-kejang, kemudian sesak nafas dan sakit dada, dinamakan Lorentz-Smith effect, dan kerusakan pada retina yang terlepas atau ROP. Lanjut, soal berikutnya, apakah benar dehidrogenasi adalah sistem oksidasi biologi yang tidak melibatkan peran molekul oksigen? Dan berikan alasan. Menurut saya pribadi benar. Dari pemahaman yang saya dapatkan dari beberapa sumber yang menyebutkan, dehidrogenase tidak dapat menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen, namun melibatkan enzim. Enzim-enzim ini memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama berperan dalam pemindahan hidrogen dari substrat satu ke substrat yang lain dalam reaksi reduksi oksidasi berpasangan. Yang kedua, sebagai komponen dalam rantai respiratorik, pengangkutan elektron dari substrat ke oksigen. Oksidasi suatu metabolit yang dikatalisis oleh enzim-enzim dehidrogenase. Contoh dari enzim dehidrogenase adalah suksinat dehidrogenase, asil CoA dehidrogenase, gliserol trifosfat dehidrogenase, semua sitokrom kecuali sitokrom oksidase. Selanjutnya, soal tentang menjelaskan apakah komponen pada rantai respirasi tersusun untuk menurunkan potensial redoks. Jawaban saya tidak. Dalam rantai respirasi atau rantai transport elektron, prinsip kerjanya adalah memanen energi yang dihasilkan dari redoks. Maksud saya reaksi redoks yang terjadi ketika mentransfer elektron dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Sebagai gantinya, ia meningkatkan potensial redoks tersebut agar elektron bisa terpindahkan dan energi dihasilkan. Seperti itu. Selanjutnya, jelaskan glikolisis anaerob yang terjadi dalam tubuh manusia.
Reaksi glikolisis dibagi menjadi aerob dan anaerob. Akan tetapi, proses tahapan-tahapan adalah sama dan yang membedakan adalah ketika berlangsungnya anaerob atau kekurangan pasokan oksigen, oksidasi kembali NADH yang terbentuk dari NAD saat glikolisis terganggu. Dalam keadaan ini, NADH akan dioksidasi kembali melalui perangkaian dengan proses reduksi pirufat menjadi laktat. Dan NAD yang terbentuk secara demikian memungkinkan berlangsungnya glikolisis. Baik, lanjut pada soal yang terakhir. Pada gambar di bawah, tuliskan enzim-enzim yang terlibat dalam masing-masing tahap. Nah, untuk yang pertama yaitu ada heksesokinase. Dan yang kedua ada fosfoheksoisomerase. Yang ketiga ada fosfofruktokinase. Dan 4 ada aldose. Di angka 5 ada triosafosfat isomerase. Dan yang terakhir gliseraldehid trifosfat dihidrogenase. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.